Baik, materi kita berikut yaitu tentang prinsip-prinsip pengelolaan penyakit. Jadi sudah sekalian, selama Anda mengikuti pendidikan ini nanti, ada prinsip ya ketika mengelola penyakit, dan khususnya ini nanti implementasinya ada di kegiatan keterampilan di OC ya. Itu subjek yang dikehendaki dari tim kurikulum. Anda bisa menjelaskan anamnesis dan diagnostik holistik, mampu menjelaskan tata laksana komprehensif, dan ini adalah materi pokok sampai nanti Anda lulus jadi dokter. Itu harus menguasai yang namanya diagnosa holistik ya, dan tata laksana komprehensif untuk semua penyakit. Sesuai dengan ketentuan untuk bisa lulus dokter minimal menguasai 144 penyakit minimal. Kalau di buku PPK itu ada sekitar 159 penyakit ya. Nah, ini harus dikuasai semua. Bagaimana cara mendiagnosis, bagaimana tata laksana. Ya, itu termasuk gampang ya, hanya 144 penyakit untuk nyentel itu seiring dengan waktu itu Anda akan mampu menguasai penyakit-penyakit ini. Buktinya mampu apa? Sudah banyak yang lulus dokter. Itu berarti mereka itu mampu. Anda pun mampu ya. Baik, kita akan mencoba masuk memahami apa itu terkait dengan anamnesis ya. Nah, di sini anamnesis dan diagnosa holistik itu ada komponen penting, yaitu terjadinya komunikasi antara dokter dan pasien. Jadi komunikasi dokter dan pasien. Ada banyak model ya, ada yang ngomong menyampaikan dengan kita melihat jalannya pasien saja kita sudah tahu kemungkinan sakitnya apa ya, itu sekilas. Tapi jelas untuk bisa memahami lebih jauh tentang kondisi pasien, maka kita perlu melakukan kegiatan anamnesis, di mana di dalam proses anamnesis ini ya, ada proses komunikasi yang diawali dengan wawancara, kemudian mengumpulkan informasi ya, mencoba mendapatkan penjelasan, kemudian kita akan membuat perencanaan. Nah, kemudian menutup wawancara. Ini kegiatan anamnesis ya. Nanti di dalam setiap kali Anda mengikuti kegiatan OC itu di sana sudah ada ya. Jadi mengawali pertemuan dengan memperkenalkan dengan salam, memperkenalkan diri ya, dan seterusnya. Nah, itu di sini memulai wawancara ini. Kemudian mulai menanyakan. Nah, mulai menanyakan itu urut-urutannya apa? Nah, kita masuk pada materi-materi kita ini. Nah, di sini buat sekalian, untuk bisa berkomunikasi itu sebenarnya kalau logikanya gampang, tapi ilmunya itu sebenarnya sulit ya. Makanya seperti Bu Dita itu sudah S3. Sekarang ini lagi ngambil lagi S2 komunikasi. Karena beliau pengen menguasai ilmu komunikasi. Nah, ini nanti materi-materi komunikasi lebih dalam di SKN ya, Anda akan memperoleh maupun di IKAKOM. Nah, apa yang ada di dalam proses komunikasi ini? Nah, di dalamnya ada kemampuan menjalin hubungan sambung rasa dengan pasien ya. Nah, ini kalau di dalam OC memperkenalkan diri ya, salam, memperkenalkan diri, berkenalan ya, bertatap muka, touch of fire, jadi menatap itu awal komunikasi
Jadi kalau Anda anamnesis nggak ngeliatin pasien, ibu namanya siapa, namanya berapa, umurnya, kenapa, itu tidak komunikasi. Ya. Anda mengikuti kegiatan Zoom, ya, kameranya dibuka, tapi yang kelihatan hanya rambutnya saja atau perutnya atas saja, itu bukan komunikasi. Kalau memang niat mengikuti kuliah dengan Zoom, ya wajah Anda harus kelihatan. Ya, wajahnya harus kelihatan penuh. Karena di situ pengganti tatap muka. Ya. Nah, itu ada etika ya, menjalin hubungan atau sambung rasa. Ya. Kemudian kemampuan menstrukturkan wawancara. Nah, disinilah struktur kita adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan kedokteran. Nah, apa saja kita masuk di dalam program di kedokteran ini, ada yang dinamakan The Fundamental Four dan The Sacred Seven. Ya, jadi ada 4 pokok pikiran di dalam anamnesis dan 7 butir mutiara anamnesis. Meskipun nanti akan berkembang sesuai dengan disiplin ilmu. Ada beberapa pertanyaan yang agak berbeda sedikit nanti ya pada ilmu-ilmu tertentu, tapi intinya adalah menggunakan ini, fundamental form dan sacred seven. Ya. Nah, 4 pikiran itu apa? Di dalam melakukan anamnesis itu harus mencoba menggali 4 unsur ini. Ya, menggali 4 unsur ini. Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga. Nah, di sini untuk memahami kecurigaan apakah penyakit ini menurun apa tidak. Ya. Di keluarga Bapak apakah ada yang sakit seperti ini? Ya. Juga penularan di antara keluarga kalau itu penyakit menular. Ya. Ini bertanya karena keluarga ini adalah orang terdekat dari si penderita. Nah, kemudian riwayat sosial ekonomi. Nah, ini sosial ini kemungkinan dia ketemu siapa, bergaul dengan siapa, nanti pembiayaannya yang jamin siapa. Nah, itu di ranah ini. Ya, pekerjaan, ya, pendapatan, kumpul-kumpulnya. Baik, nah di riwayat penyakit sekarang itu mencari apa sih? Yang pertama adalah keluhan utama. Ya, keluhan utama. Mohon maaf dulu, ini sakitnya apa nih yang paling dirasakan? Atau kalau enggak, kok itu datang ini kenapa? Ini itu menanyakan keluhan utama. Menanyakan keluhan utama. Kenapa orang itu datang ke fasilitas kita, fasilitas kesehatan kita? Itulah keluhan utama. Kita perhatikan di sini ada kata-kata usahakan tidak lebih dari 1 keluhan. Padahal pasien itu kalau datang kadang-kadang keluhannya gendongan. Ya pusing, ya greges, ya pebelino, munak-munak, tenggorokannya sakit, macam-macam. Nah, ini harus bisa kita giring, kita pertajam. Nah, sebenarnya yang paling mengganggu itu yang mana? Dari sekian ini macam-macam. Dia sedoyo, ya semua. Jadi kita langsung coba menyimpulkan. Nah, arahnya kemungkinan pada peradangan. Kalau tenggorokannya sakit, sakit banget betul. Bedanya berada di tenggorokan. Kenapa? Karena ini nanti kita akan mencoba menggali semua faktor yang berhubungan di natural history of disease-nya. Tapi kalau mau dicari semua, ya praktek kita nanti lama. Kalau pasien kita yang menunggu banyak, itu dalam rampung.
Saya dulu sebelum COVID, pasien saya banyak banget ya. Itu rata-rata saya menangani pasien itu 3 menit. Ya, kalau Anda ujian OC itu 15 menit. Ya. Karena kalau berlama-lama pasiennya numpuk ya, badan kita capek juga ya, sampai malam jam 11 lagi kesorak karuan gitu ya. Nah kalau bisa cepat kenapa enggak? Nah ini kita harus tajam ini pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau enggak, waktunya akan banyak banget. Ya. Jadi silakan nanti berdasarkan pengalaman Anda akan bisa cepat atau lambat tergantung knowledge kita ya. Jadi ilmu yang sudah kita pelajari, kita simpan di dalam otak kita, langkah-langkah aktif untuk bertanya. Ya. Jadi harus diusahakan ketemu satu keluhan utama yang paling mengganggu bagi dia. Ya, keluhan-keluhan lain penyerta boleh-boleh saja. Karena nanti ada pertanyaan, selain yang paling sakit itu apa ada lagi? Ya, apa ada lagi? Nah, itu nanti akan ditanyakan di sini. Nah, setelah ketemu, nah itu menuju ke aplikasi. Ya, step 7 butir mutiara anamnesis. Begitu ketemu sakitnya kayak apa, kita lacak 7 anamnesis yang terkait. Di mana yang paling sakit sebelah pundi, yang paling sakit di mana. Ini lokasi yang harus kita temukan, tenggorokan. Tenggorokannya di agak tengah sini atau di sini gitu ya, dideskripsikan. Onset, jadi waktunya, kapan terjadi, berapa lama. Ini harus kita coba gali. Ini pertanyaan-pertanyaan biasa ya. Langsung kita harus tahu begitu ada sakit, di mana, berapa lama atau mulai kapan. Nah, itu Anda tanyakan. Kuantitas keluhan, sakit sangat maupun boten, ya, seberapa sering terjadi. Nah, ini ringan atau berat, Anda bisa juga menggunakan kriteria angka antara 0 sampai 10. Kira-kira yang mana 10 itu yang sakit banget, 0 itu sing boten. Ya kira-kira 5, tengah-tengah silakan. Ya. Seberapa sering? Dulu pernah nggak begini, ya? Terus kambuhnya itu sering apa enggak? Semut-semutnya sering apa enggak? Misalnya pada kasus-kasus sakit gigi, ya, itu keseringannya seperti apa? Kualitas, nyeri, kalau nyerinya seperti apa? Nyeri banget, mules banget, ya. Kalau nyeri di abdomen, ya, kalau itu kolik, baik itu kolik usus atau kolik ureter, itu harus dikejar. Waktu sakit muntah-muntah enggak? Karena pada kolik biasanya diikuti muntah. Kalau ada muntah, oh berarti sakitnya sakit banget. Ya, sakit banget. Misalnya seperti itu. Faktor yang memperberat, ibu merasa enggak sakitnya itu bertambah berat kapan? Ya. Saat apa? Oh, saat tiduran. Jadi misalnya pada HNP ya, HNP itu berdiri sakit, tiduran kaki lurus semua sakit. Ya, itu HNP. Ya, orang-orang HNP kemudian dikejar yang bisa meringankan yang kayak apa? Kalau tidurannya sambil duduk, ya. Atau tiduran di pinggangnya dikasih bantal sedikit sama di lututnya juga diganjel sedikit, maka nyerinya berkurang. Atau nanti dia nyerinya berkurang kapan? Ketika minum obat paracetamol misalnya. Jadi ini dikejar di sini. Nah, kemudian analisis sistem menyertai keluhan utama. Selain ini semua, itu apa lagi yang dirasakan? Nah, yang dirasakan itu kalau kita jaring menggunakan tanda-tanda ragam, ya, jadi ada rubor, kalor, glolor, fungsi lesa, ya, gangguan fungsi. Gangguan fungsi itu bisa lemes, greges,
ya. Kalor itu panas, rubor itu merah, dolor itu bendol, dolor itu benda, kalor, rubor, tumor ya, tumor itu bendol, kalor panas, rubor merah, dolor apa dolor? Oh nyeri ya. Nah, kemudian ada fungsi pesa, gangguan fungsi, ya. Nah itu dikumpulkan berhubungan dengan sakitnya keluhan utama itu ada. Begitu kita diagnosis radang, pilihan tata laksananya kemungkinannya akan menggunakan antibiotik misalnya. Ya, dia mengalami nyeri, tapi kalau tidak ada tanda-tanda radang, arahnya bukan infeksi. Ya obatnya nanti obat-obat yang non antibiotik misalnya seperti itu ya. Jadi kepentingannya dengan mempertajam dengan 7 butir mutiara anamnesis ini untuk mencoba mengkaitkan bahwa apa yang dikeluhkan itu berhubungan dengan kumpulan penyakit apa. Ya nanti selain radang ada misalnya ISPA ya, ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. Nah di sana ada beberapa penyakit ya, nanti klasifikasi penyakit masing-masing gimana. Atau diare ya yang gampang ya mungkin sudah dipahami, diare akibat amoebiasis. Nah itu kita kejar amoebiasis ya, main thread-nya seperti apa dan sebagainya, konsistensi faisesnya bagaimana, ada lendirnya apa tidak. Ya kalau lendir ke arah amoebiasis itu BAB-nya putih apa kuning biasa. Kalau putih sudah mengarah ke kolera misalnya. Ya. Kemudian diikuti dengan sistem yang lain. Kemarin sebelum diare cepat makan apa dulu atau minum apa? Oh minum susu, kemungkinan alergi susu. Nah itu sistemnya dicari yang terkait ya di nomor 7 ini. Baik, nah untuk bisa masuk menggunakan konsep-konsep fundamental for dan Sacred-7, kita akan mencoba memahami unsur ini. Nah di tahapan-tahapan anamnesis, ya yang pertama harus bisa mengejar keluhan utamanya, ya. Kemudian mencoba mengeksplorasi apa-apa yang dialami oleh pasien ini, ya. Kemudian mencoba menggunakan essential background informasi, jadi informasi alasan utama. Nah ini dari tahap anamnesisnya. Kemudian dari isi ada konsep yang berhubungan dengan framework dari penyakitnya atau framework dari sakitnya, ya. Nah kita lihat penggunaannya untuk eksplorasi itu menggunakan B ini isinya. Nah, kemudian kita lihat untuk mengetahui background kita menggunakan langkah-langkah di 4 fundamental. Nah, kemudian untuk mengetahui framework dari penyakitnya kita akan menggunakan The Sacred-7. Ya. Ini cara menggalinya. Ya. Jadi cara menggalinya. Nah, kemudian kalau ingat framework, ini tentunya kita harus menguasai masing-masing penyakit. Nah, di sana ada konsep yang tadi kita sebut, ada natural history of disease, riwayat alamiah penyakit. Itu harus kita kuasai semua, karena nanti akan melangkah kepada tata laksana. Ya. Baik, nah kita perhatikan di sini seorang dokter yang bekerja di layanan, ya baik primer maupun sekunder nantinya membutuhkan pemikiran holistik, ya, holistik menyeluruh. Nah, untuk apa? Mengidentifikasi semua hal yang kemungkinan berhubungan dengan penyakitnya tersebut. Nah, kita lihat aspek-aspek apa saja yang ada di konsep pemikiran holistik. Nah, di sini ada aspek personal, klinis, individual, psikososial, keluarga, serta lingkungan.
Ya, ini poin-poin penting dalam konteks holistik. Nanti akan dijabarkan lebih lanjut ya. Jadi ini holistik ini mencoba memandang manusia secara keseluruhan, di mana manusia itu terdiri dari konsep-konsep bio, psiko, sosio, kultural. Nanti ada lagi yang nambahi bio, imuno, psiko, sosio, kultural, itu boleh saja ya. Ada lagi yang nambahi bio, psiko, sosio, terus agama itu spiritual. Nah ini tambahan gitu. Yang nambahi spiritual itu misalnya pada penelitian yang berhubungan dengan gerakan sholat dan kesehatan. Nah, itu nambahi konsep spiritual. Karena dengan menjalankan spiritual tertentu akan merubah sosio maupun psikonya, di mana psiko dan sosio akan merubah bionya, sehingga menyebabkan sehat. Itu ada ya buku tentang pengaruh sholat pada kesehatan. Nah, kita lihat kenapa manusia begitu kompleksnya sebagai makhluk biologis, karena memang ada sistem-sistem yang menyangga tubuh manusia ini. Dan setiap sistem itu ada sistem sel yang juga berpengaruh kepada kita. Nah, seperti tadi saudara memanjangkan jari tangan itu perintah itu ya. Kemudian memerintahkan sistem sel. Nah, sistem sel itu ada aliran listrik. Makanya kalau kemudian melihat Nabi Musa tangannya bisa bercahaya, Nabi Isa kepalanya bisa kita lihat ada cahayanya, itu karena sistem elektrik tiap-tiap sel. Seperti Anda ini juga semuanya bercahaya ya, cahayanya macam-macam. Yang agak kuning misalnya itu teman Anda yang di pojok itu mungkin lagi itu yang pojok. Nah, kamu yang sebelah kanan itu yang paling buruk. Itu dia agak kuning sedikit, kemungkinan lagi ada masalah uang. Nah, kamu mungkin uangnya belum dikirim atau terlambat misalnya, ya. Itu muncul warnanya jadi agak kuning misalnya seperti itu ya. Itu karena sistem sel. Jadi sistem selnya itu menghasilkan elektrik ya. Ini seperti listrik ya. Jadi yang wajar seperti tangan Anda itu bisa dilihat ya di jari-jari Anda di background putih itu cahayanya kayak neon gini. Nah ini Anda masing-masing ada yang 1 mili, ada yang 2 mili, ada yang 3 mili. Anda boleh lihat ya pakai background sandaran tangan Anda itu ya. Itu di sepanjang jari-jarinya kan ada cahayanya itu. Ya. Karena sel-sel ini ada informasi sistem listrik ya. Nah, listriknya menyala itu tergantung pada masing-masing individu. Nah, kita mencoba masuk sekarang ke konsep diagnosa holistik. Ya. Nah, apa saja unsur-unsur yang ada di sini, faktor pengaruhnya apa? Kita lihat. Nah, ini ada keluhan personal, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Ini nanti untuk menggali unsur-unsur holistik. Unsur-unsur holistik itu dicoba untuk dirumuskan bentuknya. Apa saja yang mau digali untuk menampung berbagai macam kondisi orang per orang yang berbeda-beda. Nah, di sini ada rujukan yang namanya aspek-aspek diagnosis holistik. Ya, aspek apa saja? Personal, klinis, ada risiko internal, risiko eksternal, dan fungsional. Itu yang akan kita nilai pada pasien kita. Jadi angel ya mau takdirot ya, maksudnya gampang. Sakitnya apa? Lo obatnya niki ya, jadi apotek ya. Jadi apotek itu kalau ditanya, maaf mbak, saya sakit ini obatnya apa ya? Bisa dari. Ya. Kalau dokter harus bisa menelusur, betul-betul ketemu sakitnya itu apa. Sehingga kemudian kita akan masuk ke drug of choice, ya, pilihan obat yang benar. Itu seperti apa? Nah, kalau tadi petugas di apotek-apotek itu, ya satu kata, sakit ini bu, minta obatnya, itu ya sudah.
petugas di situ, asisten apotekernya pengetahuannya seberapa langsung dikasih. Kalau kita ada pertanggungjawaban ilmiah, ya, sehingga kasus-kasus dokter Setianingrum menyuntik pasiennya meninggal, tapi kemudian dituntut di persidangan, tapi kemudian dibebaskan, karena alasan-alasan ilmiahnya itu ada, ya, dalam melakukan satu tindakan. Nah, kita lihat di sini, yang pertama aspek personal. Apa yang digali, yaitu alasan kedatangan pasien. Nah, ini kita gali. Rinciannya apa sih alasan keluhan utama? Nah, di sini bisa alasan, bisa simptom, ya, bisa simptom itu tadi gejala yang dikeluhkan, kemudian sindrom. Sindrom itu kumpulan. Nah, kumpulan, kalau ini klinis ya kumpulan tanda-tanda klinis. Seperti tadi ya, radang, ada salor, dolor, rubor, terus fungsi lesa, salor, dolor, tumor, rubor, fungsi lesa. Itu sindrom. Ya, tanda-tanda radang. Itu kita gali. Nah, nanti untuk penyakit itu ada semua. Ada yang namanya misalnya sindroma Stevens-Johnson. Ya, Stevens-Johnson itu alergi amoksisilin, penisilin, ampicillin. Ya, kelihatan warna merah, ada yang melepuh seperti terbakar dan lain-lain. Ini ada pelajari untuk tiap-tiap penyakit ya. Itu sindroma. Nah, kemudian apa yang datang pasien atau keluarganya? Pripun iki kersane napa panjenengan kok periksa gitu ya. Ya akan sembuh kok, ya. Ya sembuh. Ini saya juga membutuhkan nanti surat keterangan. Ya. Itu bisa berkembang di sini. Kalau bisa nanti anak saya jangan dimondokkan, jangan dirawat di rumah sakit. Itu masuk di aspek personal ini. Kemudian apa yang dikhawatirkan pasien atau keluarganya? Nah, ini biasanya langsung terungkap. Dok, ini terus terang saya khawatir ini kok nanti tiba-tiba kalau kejang bagaimana gitu ya, kalau kasus panas misalnya kejang demam, ya. Kalau DB misalnya gimana itu kalau nanti tiba-tiba ada mimisen, ya mimisen keluar darah dari hidung. Jadi ada kekhawatiran tindakan saya nanti bagaimana? Saya terus terang khawatir dok, kalau ini nanti terjadi mimisen, kamu sekeluarga bingung. Nah, itu ada di sini. Ya, kalau nanti kejang anak saya terus terang saya bingung dok, saya itu sendirian. Bapaknya lagi piket, misalnya seperti itu bisa digali di sini. Nah, di sini kita lihat ada konsep keterangan, ya. Keluhan dari fisik, mental, neuro, psikologi, sosial. Nah, ini apapun yang dikeluhkan itu ditampung di aspek personal ini. Ya, apapun yang dikeluhkan. Kemudian yang kedua aspek klinis. Nah, di sini mencoba masuk ke diagnosis klinis. Nah, apa macamnya diagnosis klinis sesuai dengan penyakitnya. Ya, kalau sampai belum bisa ditegakkan, nah nanti bisa melakukan rujukan dan sebagainya. Nah, diagnosis klinis itu di kedokteran merujuk apa alat bantunya, yaitu menggunakan ICD dan ICPC, ya. International Classification Disease itu untuk rumah sakit, kemudian International Classification Primary Care. Nah, ini untuk puskesmas, ya. Nah, ini untuk puskesmas. Jadi sekarang ini kalau saudara nanti membuat KPI misalnya, mengambil data dari rumah sakit atau puskesmas, itu data yang Anda peroleh itu nanti berupa angka-angka. Ya, berupa angka-angka. Tapi nanti Anda bisa replace ya, bahwa angka ini kalau misalnya 17A,
itu adalah tuberkulosis. Ada replace nanti setelah data terkumpul, ya. Karena ke ICD dan ICPC itu sudah menggunakan coding. Kemudian aspek risiko internal. Nah, ini perilaku individu dan gaya hidup. Makanya nanti di penyakit-penyakit, misalnya penyakit yang tidak menular, itu pedoman pengelolaannya itu ada merubah perilaku. Jadi ini perilaku yang bisa dimodifikasi. Ini ada PMK ya, ada PMK nomor 71 tahun 2015. Ada 5 aspek untuk penyakit tidak menular yang bisa dimodifikasi, yaitu alkohol, ya, olahraga, kemudian makanan, kemudian sosial, merokok. 5 unsur ini menjadi standar untuk yang mudah dirubah. Yang 3, merokok, alkohol, dan olahraga ini jelas. Yang bisa berkembang bervariasi itu nutrisi sama sosial, makanan sama sosial. Itu variasinya bisa banyak banget. Nah, itu gaya hidup yang nanti bisa dilakukan intervensi. Jadi nanti kalau Anda membaca di buku PPK, ya, itu selalu muncul faktor risiko. Nah, faktor risiko ini sebagian besar berhubungan dengan gaya hidup, ya, yang bisa diintervensi. Entah itu nanti makanan dan sebagainya. Nah, ini kita lihat di sini, ya, ada merokok, kebiasaan jajan, makan, mengisi waktu dengan hal-hal yang negatif. Ini yang bisa dikelola. Nah, ini ya, diet, lemak, tinggi kalori, dan sebagainya. Kalau nanti di ilmunya yang kita berikan di bagian PKN yang lain, itu ada 5 level prevention ya. Jadi untuk mencegah ini memakai specific protection dari specific nutrien. Kemarin sudah kita singgung sedikit, kalau kita ini kegemukan karena kelebihan lemak, maka diet yang penting adalah spesifik nutriennya adalah rendah karbohidrat, ya, rendah lemak. Kalau penyakit jantung rendah lemak, ya, kemudian ginjal rendah protein. Nah, itu seperti itu nanti harus teridentifikasi untuk mencegah agar tidak terjadi penyakit-penyakit, ya. Nah, ini perlu Anda nanti pahami ya, jadi ketika melakukan wawancara, faktor-faktor mana yang merupakan risiko tidak bisa dirubah dan risiko yang bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu ya jenis kelamin, umur, kemudian umur ya, terutama ini ya, jenis kelamin, umur, ras, itu tidak bisa dirubah. Ya. Kemudian risiko eksternal. Nah, ini pemicu psikososial dalam lingkungan seseorang. Nah, ini bisa misalnya dukungan keluarga yang terdekat. Keluarganya acuh tak acuh, lorong borak bijano, wis men mati susah. Itu acuh tak acuh. Nah, orang ini menjadi tidak berpengharapan. Kalau tidak berpengharapan, ya akan mudah mati. Padahal orang itu harus dibuat senang. Jadi hati itu harus dibuat senang. Nah, kemudian nanti kita akan mengkaji seperti tadi, faktor lingkungan eksternal ini yang bisa menyebabkan penyakit itu lingkungan fisik, biologi, dan sosial. Ya, misalnya faktor fisik, Anda bisa cermati ya di Gandara, penduduk di sepanjang rute perjalanan pesawat terbang, baik naik maupun turun, ya, itu banyak penderita hipertensi. Kenapa? Faktor fisik yaitu kebisingan. Ya, fisik yang lain
tetangganya sering nyetel ganggusan buanter kayak orang duwe gawe dino. Padahal dia senengnya jazz gitu ya. Jazznya begini-begini, ganggunya gel-gel. Dia nggak suka, marah, hipertensi. Ya, itu contoh lingkungan fisik. Tapi ada lingkungan fisik yang bisa mereduksi, menurunkan penyakit. Misalnya musiknya senang. Ya. Jadi kemarin saya lomba dapat hadiah juara 1 nyanyi di desa Sula itu, saya senangnya jazz. Nah, saya nyanyi jazz. Gitu. Jadi kalau di mobil itu, kalau pas jalan macet, ya saya setel karaoke sambil nyanyi-nyanyi di dalam mobil. Tapi saya, semua musik saya suka. Ya, sehingga saya di banyak nada di ini flash di saya ini isinya lagu macam-macam ya. Ada yang Arab, dangdut. Kalau pas semua tidur, ya saya nyetel dangdut karena untuk ngantuk gitu. Kalau saya gini-gini gitu, sambil ngebut begitu ya, gini. Ya kemarin satu minggu yang lalu saya ke Cibubur ya, nyetir sendiri gitu, penumpangnya pada tidur ya saya tidur semangat begitu biar gak ngantuk ya. Nah itu contoh lingkungan fisik yang bisa menyegarkan. Nah, lingkungan biologi misalnya kasus orang takut pada ular. Ya rumah sakit kita dulu waktu kebanjiran tahun sekian itu terjadi banyak ular masuk ke ruangan-ruangan. Orang yang takut tensinya bisa naik. Nah sebaliknya orang punya kucing, memelihara ikan, burung itu bisa mereduksi penyakit. Karena dia suka, ketika dia stres dengan kucing. Yang cowok berarti burung, burung apa itu namanya? Perkutut ya, perkutut itu ya gitu. Kalau itu burung kekukur ya, itu lingkungan biologi yang suka bisa membuat badan kita sehat, yang tidak suka bisa menyebabkan sakit. Lingkungan sosial, banyak hutang, dikejar-kejar debt kolektor, tidak pernah kumpul-kumpul, tidak sehat sosial, itu menyebabkan turun nilai kesehatannya. Ya, tapi kalau fresh, kumpul-kumpul yang positif, pengajian, ada pelatihan, bimbing dan sebagainya, itu positif itu, menaikkan kesehatan. Ya. Ini contoh berbagai lingkungan eksternal yang bisa memicu kemungkinan terjadi sakit atau menurunkan. Jadi ketika kita mengedukasi yang sehat, bagaimana menurunkan stres dan sebagainya. Nah, nanti di buku PPK itu muncul seperti hipertensi. Nah, itu faktor risikonya muncul di situ, stres. Jadi psikostres. Jadi psikik yang bisa menyebabkan stres ini apa saja? Psikososialnya. Ya, jadi silakan nanti di analisis rinciannya. Nah ini bantuan suami ya terhadap penyakit istri, ya. Bukan malah istrinya sakit, suami cari-cari ganti, gitu ya. Suami sakit, istri cari-cari ganti, ya. Itu tidak ada dukungan di situ. Tidak ada perhatian, nah itu berpengaruh ya. Jadi memperhatikan yang sakit. Seperti kasus lansia ya, kalau di Indonesia lansia masih dirawat oleh anak-anaknya. Tapi beberapa lansia anaknya tidak mau merawat, malah dititipkan di panti jompo. Nah itu bukan menyehatkan, tapi malah tambah stres itu lansia ibu-ibu atau bapak itu. Ya, semakin stres karena dia memikir anaknya kok kayak begini, ya, saya sakit kok malah dititipkan di sini. Ya. Tapi kalau kita lihat panti-panti jompo di Indonesia itu alhamdulillah sangat jarang ya yang warga Indonesia.
Tapi sebagian besar malah warga keturunan. Ya, kalau warga keturunan yang hitungannya hanya ekonomi ya, wah tua, STT, wah urusan gitu ya. Kalau orang Indonesia insya Allah masih merawat orang tuanya. Jadi di sini ada dukungan sosial pada kasus penyakit ini sangat mempengaruhi. Nah ini dukungan pada keluarga lainnya ya, dukungan seseorang dengan keluarga, ini silakan nanti bisa dibaca-baca ya, dari pemicu, hal menyelesaikan masalah, ada masalah keuangan, ada masalah apapun itu berpengaruh. Pemicu sosial yang negatif dapat menimbulkan masalah. Nah, ini contohnya kebiasaan buruk berkaitan dengan tidak berolahraga. Karena kondomnya pagi-pagi cek bunker ya, melu bunker ya. Padahal sudah memprogram saya mau olahraga. Tapi kondomku juga turun kabel, melu-melu dulu ya. Perilaku jajan. Nah ini tidak masak sendiri. Kos-kosan, masak, kompori, ya terpaksa jajan. Nah di sini harus bisa memilih-milih makanan, ya. Menunya perilaku tidak menabung. Nah kayak Anda ini harusnya punya tabungan ya, yang kos-kosan khususnya. Jadi Anda dikirimi uang dari orang tua itu, kalau bisa misalnya 20% ditabung. Ya, 20% ditabung. Ingat ya, orang tua kita itu kehidupannya juga sama seperti keluarga penghasilan itu. Kadang banyak, kadang sedikit. Nah, silakan nabung. Kalau pas Bapak kalau punya uang, Anda punya tabungan. Kalau punya uang terus, alhamdulillah, nanti tabungannya bisa mempersiapkan kehidupan berkeluarga sendiri atau mau beli-beli apa gitu ya. Itu silakan saja. Ya, dan lain-lain ya yang bisa kita ambil di sini. Perilaku keluarga yang tidak sehat terkait dengan kebersihan, ya, pemanfaatan waktu luang yang buruk. Ya, sekarang ini zamannya zaman drama Korea, drama Cina, nonton terus sampai ini, setelah pedot nyambung terus. Kalau enggak yang suka game, main game, udah tuntas berhenti ya. Bahkan waktu sholat kebablasan karena main game misalnya. Tidak game cuma detik. Waduh, itu ya rugi misalnya. Ya ini memanfaatkan waktu luang. Penggunaan obat-obat adiktif ya. Ini juga jadi masalah ya, karena penyelundupan juga sangat tinggi ya di Indonesia ini. Sebabnya masih banyak. Masalah ekonomi yang mempengaruhi penyakit, ya, pendapatan, ketergantungan finansial pada orang lain, disumbang, rasio ada beban keluarga, jumlah keluarganya banyak, sementara gaji pas-pasan itu juga pengaruh. Ya. Akses pada pelayanan kesehatan, tempatnya jauh, misalnya biayanya mahal, pelayanan provider dan tidak informatif. Provider itu penyedia layanan ya, tidak ramah, itu juga bisa mempengaruhi. Wah, dokternya galak, perawatnya galak, ya itu berpengaruh. Pemicu dari lingkungan fisik ya, ada polutan, ada asap dan sebagainya, bau, suara-suara. Makanya tempat praktek kalau bisa ya nyaman ya, udaranya silir ya. Kalau bisa. Kemudian masalah dengan bangunan tempat tinggal, dampak negatif ya, ventilasinya, pencahayaan, sumber air, ergonomis ya, ergonomis ini misalnya kalau Anda ya tempat duduk ya, tempat duduknya menyebabkan Anda cepat capek, apalagi pola duduk Anda yang layak-layak gitu ya, itu tulang pinggangnya dirubah paksa dalam bentuk yang tulang di apa ini lumbar kita itu kan bentuknya melengkung ke depan, tapi Anda duduknya itu menyebabkan lumbarnya melengkung ke belakang.
Jadi kalau Anda duduk layang-layang itu memaksa lumbar menjadi lurus atau melengkung ke belakang. Itu tidak anatomis, ya, memudahkan saraf kecepit, mudah lelah, dan sebagainya. Itu terkait dengan ergonomis, privasi, ya, kebisingan, pemukiman yang berdampak negatif, kepadatan perumahan, pembuangan sampah. Nah, ini pembuangan sampah sekarang ini untuk wali kota di Semarang itu sudah dikoordinir, ya, didapat bantuan. Nah, ini lumayan. Nah, kebisingan ini nggak bisa kita atasi, ya, dengan pembangunan jalan yang halus. Itu menyebabkan sekarang ini orang naik motor itu ngebut, suaranya gitu, ya. Kalau nggak hati-hati bisa ditabrak, ya. Masuk ini ada pengalaman ditabrak dari belakang naik motor, ya, tiba-tiba gitu, ya. Untungnya nggak kena saya, tapi jamnya nyelempit antara knalpot sama roda. Ya, dia nggak kena apa-apa, ternyata begitu dia lewat sampai rumah saya ingat, ternyata ini apa ini pengikat roda dan sebagainya patah, ya, hasil terus ini tombol itu, ya, lumayan. Nah, kemudian aspek fungsional, ini dan sekalian ini sering keluar ini, ya, di dalam media-media. Fungsi sosial seseorang ini ada secara fungsi, ya, ada fungsi sosial, yang aktivitas menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan. Seperti apa? Ini kemampuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada skalanya, skala 1 sampai 5. Yang seperti apa itu skala 1? Jadi nanti Anda bisa menginterpretasikan, ya. Jadi seseorang itu sakitnya parah banget apa tidak sih? Secara fungsional itu terganggu apa tidak sih? Nah, ini nanti berhubungan dengan pertimbangan. Anda kalau diundang pasien ke rumah, itu mau pakai kriteria apa? Ya. Nah, saya sering pakai kriteria ini, ya, di skala ini. Skala 1, mampu melakukan pekerjaan seperti sebelum sakit. Nah, perawatan diri. Perawatan diri itu kalau Anda ambil yang sederhana, mampu ke belakang, ya, mandi, ya, BAB, itu termasuk perawatan diri. Ya, sederhana kita ambil di situ. Bisa jalan-jalan. Makanya kalau saya tanya pasien yang mengundang saya ke rumah, saya itu bapak ada duduk-duduk di luar, oh dia sakit. Nah, di situ saya telah. Berarti pasien ini masih bisa melakukan pertolongan diri sendiri. Kalau gitu nanti naik becak saja kalau nggak ada yang ngantar ke rumah. Tapi kalau nanti merasa berat banget, silahkan naik kendaraan atau gojek atau apa dibawa ke rumah sakit, ya. Ini saya sekarang screeningnya pakai ini kalau ada pasien yang mengundang ke rumah. Ya. Skala 2 mampu melakukan pekerjaan ringan. Nah, ini mengurangi aktivitas rutin sehari-hari, ya. Nah, ini bisa kita lihat misalnya biasanya nyapu pagi sore. Kok sekarang hanya 1 kali saja, pagi saja. Katanya kalau sore sudah lemes. Nah, itu bisa, ya, kita indikatornya biasanya melakukan berapa kali, kok sekarang menurun. Biasanya setiap hari nyirami, sekarang ini nyirami paling hanya 3 hari sekali. Ada penurunan aktivitas, ya. Mampu melakukan perawatan diri, tapi tak mampu melakukan pekerjaan ringan. Nah, ini kita lihat ini, ya, melakukan pekerjaan ringan, perawatan diri masih bisa dilakukan. Nah, jadi BAB masih bisa, mandi masih bisa. Tapi untuk aktivitas nyaponi, ya, membantu bersih-bersih,
atau menutup pintu sudah merasa nggak nyaman, ya. Nah, ini masuk di skala 3. Skala 4 dalam keadaan tertentu masih mampu merawat diri, namun sebagian besar kerjaan hanya duduk dan berbaring. Kita lihat di sini tidak melakukan aktivitas kerja, tergantung pada keluarga, perawatan diri ke kamar mandi masih bisa, ya, tapi tergantung orang lain dibantu. Ya, itu sudah masuk di skala 4. Ya, sudah cukup berat. Ya, sudah cukup berat di sini. Jadi ada bantuan. Ini nanti bentuk pertanyaannya di ujian. Ini ya, biasanya dari contoh ini itu masuk di skala berapa? Gitu. Skala 5, perawatan diri dilakukan oleh orang lain. Dia sudah tidak mampu berbuat apa-apa, berbaring pasif 100% tergantung pada pelaku rawat. Nah, ini yang saya tandanya di sini. Baru kita datangi ke rumah. Kenapa kita sering ya diundang, akhirnya bilangnya, sudah nggak bisa apa-apa. Sampai di rumah ternyata masih tengok-tengok baca koran, minum teh, bahkan masih merokok. Waduh, ini berarti harusnya tidak masuk di skala yang wajib didatangi. Tapi memang semuanya terserah kita. Anda mau kualifikasi, mau mendatangi pasien itu seperti apa. Kalau pasien kita belum banyak, ya silahkan semua undangan ke rumah dipenuhi. Karena nanti fee-nya bisa ditambahkan, ya, tambah biaya tentunya. Nah, kasus-kasus klinik rawat bungker itu juga honornya banyak dari biaya kunjungan. Nah, itu mau ditingkatkan biayanya, silakan saja. Nah, kemudian kita masuk ke tata laksana komprehensif. Kata kunci penting di dalam tata laksana komprehensif itu pemahaman pada terapi medis dan non medis. Nah, nanti di ujian OC itu Anda harus memformulasikan terapi medis dan non medis ini. Nah, terapi medis menggunakan tindakan, bedah, atau obat. Obat, kalau kita nanti strategi mengobati pasien, Anda masing-masing nanti akan berkembang ya seiring dengan waktu, pengalaman, dan sebagainya. Jadi Anda mau mengobati simptomnya, atau hanya kausanya saja. Nah, simptomnya harus dikelola, kausa, etiologi juga harus dikelola. Ya. Sehingga nanti pasien puas, wah, habis dikasih obat, badan saya seger. Padahal penyakitnya belum sembuh total, tapi dia sudah bisa merasa seger dulu. Nah, ini juga penting simptomatiknya. Yang non medis, nah di sini ada edukasi. Makanya di ujian OC itu hampir semua session ya itu lakukan edukasi. Nah, di buku PPK tema edukasi itu sudah ada. Jadi kalau saudara tidak punya buku PPK, mulai sekarang bisa belajar buat ringkesan. Jadi pasien tipoid edukasinya begini, kolera begini, kemudian tuberkulosis edukasinya seperti ini, post operasi bedah edukasinya seperti ini. Itu di buku PPK dijelaskan. Penyakit-penyakit kronis seperti DM, hipertensi, di mana obatnya jangka panjang, yang diedukasi apa saja, itu materinya ada di buku PPK. Ya, silakan dibaca-baca. Kemudian kalau nanti sudah keluar apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, itu juga Anda berikan catatan. Misalnya kasus gastritis atau MAH, ya, berarti makanan pedes, kopi tidak boleh. Ya, kemudian yang tidak boleh lagi karena stres, nggak boleh nesunan, mutung, itu nggak boleh. Ya, nesu, mutung itu menyebabkan adrenal naik, ya, psikologis, asam lambung akan meningkat, yang nggak boleh. Ya, kalau makanan misalnya tadi pedes,
atau gangguan osteoartritis. Makanan apa saja yang nggak boleh? Nah, yang tinggi apa ini urium, protein. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini perilaku yang nggak boleh. Batuk pilek, jangan minum dingin. Batuknya ngacau, jangan minum manis. Jangan hujan-hujanan, main air misalnya. Itu perilaku. Nah, penata laksanaan itu mengarah ke apa? Nah, tentunya disesuaikan dengan diagnosa holistiknya. Jadi yang berhubungan dengan personal, ya diintervensi dengan personal, klinik ya dengan klinik, obat-obatan atau tindakan. Ya, kemudian risiko internal juga bisa dengan tindakan sosial dengan tadi edukasi misalnya, fungsional mensupport, minta dibantu, mengundang. Nah, ini sebaiknya di rumah mengundang perawat. Misalnya untuk kasus DM yang sudah terjadi di kubitus ya, luka-luka akibat tidur yang berkepanjangan, keluarga nggak sempat melakukan perawatan, tidur miring, digeser ke kanan, ke kiri, harus mengundang perawat. Makanya sekarang bisnis medical entrepreneurship itu ya bongkar itu cukup banyak ya, itu bisnisnya lumayan jalan. Nah, termasuk merawat orang yang DM, orang yang kena stroke. Nah, itu dilakukan rawat di rumah. Nah, di sini masuk tindakannya apa terkait dengan fungsi tadi tidak bisa bergerak dan sebagainya, membutuhkan orang dan sebagainya, itu memahami dari aspek fungsional ini. Ya. Baik, kita masuk sekarang ke konsep umum ya, dari konsep upaya kesehatan. Nah, di undang-undang kesehatan yang baru, nah, setiap kita melakukan penata laksanaan, dulu undang-undang yang lama itu hanya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di Undang-Undang Nomor 17 tahun 23 ada tambahan yaitu paliatif. Ya, paliatif. Paliatif itu satu kondisi di mana pasien sudah dalam posisi kritis, ya, di prognosis meninggal. Itu paliatif. Jadi tambahannya sekarang ada paliatif. Nah, target dari upaya kesehatan itu bersifat perseorangan dan kesehatan masyarakat. Untuk apa? Tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik bagi perorangan maupun masyarakat pada umumnya. Nah, seperti apa ini? UKM bagaimana undang-undang kesehatan yang baru itu diarahkan kegiatannya ini tadi. Berupa upaya kesehatan yang lengkap, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang berdampak pada masyarakat. Ya, jadi diperhatikan ini bahasanya sama, ini kesehatan masyarakat, dampak pada masyarakat. Yang upaya kesehatan perseorangan sama bahasanya, berdampak pada individu. Ya, itu kegiatan yang dilakukan. Nah, di sini kita kemudian mengenal yang tadi saya singgung, apa yang namanya 5 level of prevention. Ini dari bukunya Clark ya. Clark ini tahunnya tahun 60. Tapi sampai sekarang masih digunakan di banyak negara. Karena teorinya sangat relevan untuk melakukan tindakan-tindakan ya secara individual. Di dalam bukunya Clark ini, 5 level of prevention itu dibagi dalam 2 situasi. Ya, sebelum sakit dan saat sakit. Sebelum sakit ada 2, itu health promotion dan specific protection. Pada saat sakit ada 3, oleh diagnosis and treatment, disability limitation, dan rehabilitation. Bentuk kegiatannya seperti apa? Nah, kita lihat di sini.
Tabel ini nanti akan sering saya sampaikan ya di berbagai kuliah maupun praktikum sebagai salah satu materi untuk problem solving, memecahkan masalah. Anda mau membuat program seperti apa sih untuk kasus penyakit apa sih? Anda bisa melakukan pilihan-pilihan di sini. Nah, yang harus diperhatikan ini, yang pertama health promotion, upaya peningkatan kesehatan. Promotion itu peningkatan. Kesalahan umum tenaga medis itu yang namanya promosi itu hanya edukasi. Itu salah ya. Ya tidak benar-benar salah. Tapi sebenarnya banyak, bukan hanya satu-satunya yang namanya promosi itu edukasi. Penyuluhan, masang leaflet, masang MMT yang besar. Bukan hanya itu. Anda perhatikan di sini ya. Untuk meningkatkan kesehatan itu dengan gizi yang baik. Kalau sekarang pakai gizi seimbang, ya, nasi sepertiga piring, sayur sepertiga piring, lauk seperempat piring, dan buah seperempat piring. Itu menu yang dianjurkan setiap hari per kali makan. Kemudian perhatian pada perkembangan personality, kumpul-kumpul. Carilah teman yang baik yang tidak menjerumuskan. Makanya ulama mengatakan, ya, wanita yang baik-baik akan dapat jodoh yang baik-baik. Pria yang baik-baik akan dapat jodoh wanita yang baik-baik. Kenapa bisa begitu? Karena kumpulannya. Kalau biasanya kumpul jadi kelelawar setiap malam pindah-pindah di berbagai kafe nggak jelas begitu, nggak ketemunya yang di situ. Ya, jadi bergabunglah Anda dengan pengajian-pengajian, remaja masjid, mengikuti band yang kegiatannya positif, organisasi kepemudaan, ada HMI, ada PMI, silakan, ya, ikuti itu positif. Kemudian terkait dengan bagaimana membentuk ya, rumah sehat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya. Kemudian rekreasi, agreeable working condition ini tadi yang saya singgung. Jadi kalau Anda sepakat dengan pekerjaan itu akan menyehatkan. Tapi kalau Anda masih menolak masuk ke dokter, Anda menjadi tidak sehat di situ. Ya. Memahami genetik maka bisa mencegah. Wah, bapak ada hipertensi, wah ibu ada diabetes. Segera pahami itu, sehingga Anda tidak nekat makan sakarape dewi. Nah, itu dihindari. Kemudian melakukan medical check up. Ya. Nah, di sini ada spesifik protection. Kalau ketemu genetik yang dulu, lakukan ini spesifik nutrien. Program dengan gizi-gizi yang khusus agar penyakitnya tidak muncul, ya, agar penyakitnya tidak muncul. Dan ilmu kedokteran sudah mengajari itu bahwa risiko obesitas karena apa, risiko hipertensi karena apa. Bagaimana saya intervensi dari ini tidak muncul. Nah, di sini ya, basic protection, ada imunisasi, bikin personal, kesehatan lingkungan, proteksi terhadap bahan-bahan berbahaya di pekerjaan. Ya, seperti kita ini kerja sebagai mahasiswa, ada bahaya temannya yang sakit ini menjadi komponen bahaya. Anda perlu melakukan proteksi, ya, penggunaan masker dan sebagainya. Kemudian mencegah kecelakaan, spesifik nutrien, mencegah karsinogen yang banyak beredar di tempat kita itu sebenarnya bumbu masak, ya. Bumbu masak MSG, monosodium glutamate, itu dalam penelitian menimbulkan tumor. Nah, ini ada profesor doktor yang dibayar oleh pabrik MSG ya, membuat statement bahwa MSG itu belum ada penelitian menyebabkan tumor pada manusia. Pernyataan ini benar ya, karena MSG tidak boleh diuji cobakan pada manusia. Makanya tidak ada penelitian menyebabkan tumor pada manusia, tapi menyebabkan tumor pada tikus.
Itu profesor-profesor ini terjebak ya dengan kalimat bahasa ini. Karena memang komisi etik tidak bakal mengizinkan penelitian sesuatu zat yang bisa berisiko pada manusia. Ya. Itu, dan sekarang MSG itu di kemasan-kemasan makanan dirubah namanya menjadi MNG, sodium diganti natrium. Anda boleh lihat ya, nanti di kemasan makanan yang kriuk-kriuk, tepung-tepung, bumbu masak itu tulisannya sudah bukan monosodium glutamat, tapi mononatrium glutamat. Ini berbeda dari nama kimia sodium itu ya natrium. Tapi sekarang sudah ganti semua itu mononatrium glutamat. Boleh nanti kalau Anda jalan-jalan di supermarket ya, baca-baca itu sudah tidak keluar sodiumnya. Ya. Kemudian alergen, ya, ini silakan, ini oleh diagnosis ada kegiatan prescribing dan screening, kemudian selective examination. Jadi ini ada selective examination, di sini ada selective examination, tapi di sini dalam rangka memperoleh diagnosis, ya, mendiagnosis ini. Kemudian ini tujuan pengobatan, ini mencoba mengurangi, membatasi kecancatan. Nah ini ada adequate treatment dan prompt treatment. Jadi prompt treatment ini sesuai dengan indikasi, ya, drug of choice. Sedangkan adequate ini berhubungan dengan cara penggunaan. Ya. Ini penyediaan alat-alat untuk tindakan pertama biar tidak terjadi kekerasan, dengan rehabilitasinya. Ya, bisa di rumah sakit, masyarakat, edukasi untuk mereka menerima, ya, memberikan arah ke tempat kerja yang sesuai. Nah, di sini ada bahasa shelter ya. Shelter ini sudah muncul sejak bukunya Clark ini muncul ya tahun 60-an. Tapi shelter baru kami kemarin ketika COVID ada shelter pengajian, kantor dan sebagainya. Nah, di Indonesia yang ada shelter itu contohnya shelter penderita AIDS itu di Bali dan Nusa Tenggara. Datanya bisa kita akses. Tetapi untuk Jawa, provinsi lain, data penderita AIDS itu tidak bisa diakses. Kemudian di Semarang ada shelter-shelter yang lain, misalnya shelter penderita cirrhosis hepatis. Mereka kumpul-kumpul sama penderita cirrhosis, karena cirrhosis itu diprognosis masa hidupnya tinggal 6 bulanan. Nah mereka dengan berkumpul-kumpul sambil menyampaikan apa ini pengalaman. Nah itu ada yang bisa sampai bertahan 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang benar-benar tanpa 6 bulan meninggal dan seterusnya. Itu membentuk shelter-shelter. Kalau zaman Nabi-Nabi dulu ada shelter penderita kusta, ya, morbus Hansen. Itu penderita kusta ditampung, dimasukkan di dalam gua-gua. Ya, kalau di Indonesia penderita kusta dibudidayakan ya, diantar jemput, ditempatkan di perempatan-perempatan jalan untuk meminta-minta. Nah, itu tragis ya. Jadi kalau Anda lihat di perempatan jalan ada orang yang kakinya dibalut merah-merah, sudah pada foto ya, tangannya pada lepas, sebagian wajahnya seperti wajah singa, lion face ya, itu kusta. Itu banyak diberdayakan oleh oknum-oknum ya, meminta-minta di pinggir jalan. Itu kasihan gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan edukasi dan konseling, ada sasaran primer. Nah, yang utama itu siapa? Itu pasien sendiri. Kalau dia orang sehat ya sehat sendiri. Atau dalam rumah tangga terbatas. Ya, ini sasaran primer ya, dari yang sakit. Kemudian ada sasaran sekunder. Nah, kita lihat sasaran sekunder ini nanti di materi apa ini edukasi ya, di materi modul SKN, modul kedokteran komunitas itu ada materi-materi yang terkait dengan mengelola sasaran sekunder ini.
Nah, siapa yang bisa membantu kita agar pasien itu lebih bisa mau melakukan tindakan kedokteran? Nah, kita lihat di sini ada pemuka masyarakat, ada pemuka agama dan lain-lain, pemuka formal, petugas kesehatan, pejabat pemerintah dan lain-lain, organisasi kemasyarakatan, media massa. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika itu tinggi, Anda perlu tahu ya, di Indonesia, Jawa Tengah itu menempati urutan 5 terbanyak di Indonesia penderita AIDS-nya. Kemudian kota Semarang itu menempati urutan pertama terbanyak di Jawa Tengah. Ya. Nah, ketika Pak Wali Kota membuat program penanggulangan AIDS, waktu itu wali kotanya Pak Indra ya. Nah, saya dapat proyek, saya dapat job untuk melakukan edukasi sasaran sekunder ini. Ya. Saya diminta untuk ceramah-ceramah di kantor-kantor pemerintah seperti kantor agama ya, kantor pemerintah Kementerian Agama. Nah, di sini kita mencoba untuk memberikan masukan bahwa AIDS ini harus bisa dicegah. Nah, dicegahnya salah satunya dari mana kalau itu pemuka agama? Para dai, kalau Jumatan, ceramah kultum, akad pagi, itu hendaknya diberi muatan untuk bisa mencegah hubungan seks bebas. Ya, sangat memprihatinkan ya, ada kasus yang kemarin saya singgung, anak SMP kok menderita DO, gonorrhea, Raja Singa. Itu kan mengerikan. Ya, anak SMP kena penyakit kelamin. Kok bisa? Itu di sekolah bagaimana? Di kampung bagaimana? Kalau Jumatan bagaimana? Nah, para ulama ini kita harapkan untuk bisa melakukan edukasi, kesempatan ceramah-ceramah itu disinggung tentang kehidupan hidup bersih, ya, tidak berzina, mengangkat ayat zina, ya, untuk mencegah penyakit menular. Nah, ini kemarin kita masuk ke sini. Kemudian organisasi-organisasi masyarakat. Nah, salah satu sasaran kemarin dari wali kota itu lembaga-lembaga yang mengelola pendidikan yang lulusannya ke luar negeri. Contohnya di sekolah-sekolah pelayaran. Ya. Di sekolah-sekolah pelayaran ini lulusannya praktis harus berlayar antar daerah, antar pulau, antar negara. Anda harus tahu ya, honor dari para pelaut itu di program misalnya saja dalam 6 bulan 2 minggu itu mendarat ya, atau 1 bulan 2 hari mendarat, itu uangnya gede di satu. Lalu uangnya ini mau dipakai apa? Jauh dari istri. Sementara di lokasi mendarat kapal ini sudah biasa ya, begitu banyak pelaut turun, ya, tempat-tempat kafe-kafe, wanita penghibur itu sudah panggil-panggil. Ada yang dari Batam, kalau kita ke Batam saja deh, jalan-jalan di dekat pertokoan, itu aja di hari-hari, mas, mampir mas, gitu ya, mampir. Kemudian di penginapan, ya, malam-malam di telepon, bapak butuh teman, ya, karena uangnya tahu. Saya juga heran itu ya, kenapa kok pengelola bisnis ini juga memberikan nomor telepon ya, karena mereka bisnis. Jadi nomor kita itu bisa sampai ke pemberi pelayanan ekstra seperti ini. Ya. Saya sebagai surveyor saja ketika survei di dapat data hotelnya bintang 4 ya. Bintang 4 itu di situ menyediakan alkohol dan sebagainya.
Itu malam-malam juga kamar saya ditelepon, ya saya ditelepon. Jadi nomor telepon saya itu dibocorkan oleh pihak resepsionisnya, ya, sehingga dihubungi. Jadi di sini sekolah-sekolah pelayaran di target, ya, menjadi target untuk dilakukan intervensi, ya. Itu contoh. Jadi sasaran sekunder ini bisa kita kelola, kita minta bantuannya. Terus gimana dengan organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah dan yang lainnya? Nah, itu kita minta, kita hubungi. Bisa nggak membuatkan semacam buku kecil penanggulangan penyakit menular seksual, tinjauan agama. Nah, nanti buku ini dicetak, bisa dibagikan kemana-mana, librasnya bisa dibagikan. Ini salah satu bentuk upaya di sasaran sekunder, ya, di sasaran sekunder. Kemudian ada sasaran tersier. Sasaran tersier itu terutama pembuat kebijakan. Ya. Nah, nanti di dalam apa ini modul SKN maupun di Stakom itu ada pengelolaan sasaran tersier. Kegiatannya adalah mencoba meminta stakeholder, pengguna, untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan untuk membantu mengatasi masalah. Seperti misalnya merokok, ya, kita sering penyuluhan tentang jangan merokok. Celakanya Pak Lurahnya merokok. Padahal Pak Lurah ini termasuk policymaker membuat kebijakan. Pak Lurahnya hadir malah merokok. Jadi kita lagi penyuluhan jangan merokok. Maka kita kemudian menghubungi Pak Camat. Pak Camat, tolong keluarkan dong SK. Pak Camat kan setuju ya, warganya sehat, tidak pada merokok, tidak kena tumor paru dan sebagainya. Bisa nggak Pak Camat mengeluarkan kebijakan di wilayah kecamatan kita kalau ada pertemuan tidak boleh merokok? Harusnya bisa, ya buatkan dong, gitu ya. Seperti kedokteran kita ya, di sini dulu sudah kita canangkan sebagai fakultas bebas rokok. Itu sejak FK berusia 40 tahun. Sekarang FK sudah 62 tahun FK kita ini. Jadi sejak umur 40 tahun FK itu sudah kita canangkan bebas rokok. Pada awal-awal kegiatan ini, ya, kita minta SK Rektor di kedokteran nggak boleh merokok. Ya. SK keluar, itu kantor BEM itu yang paling banyak untuk rokok. Itu. Saya kalau pas mampir ke sana itu saya kumpulkan untuk rokok, tak fotografi, tak laporkan, gitu ya. Ternyata kantor BEM dipakai untuk kumpul-kumpul merokok. Nah, kemudian bisa diatasi, selesai. Nah, sekarang ini di ruang CDC itu di depan tangga itu, kalau Anda lihat, ternyata ada puntung-puntung rokok di situ. Nah, yang merokok di situ saya belum tahu nih, siapa ini. Ya, apakah mahasiswa atau pekerja bangunan? Ya, ini yang menyedihkan kalau sampai mahasiswa. Memang di dalam survei mahasiswa masih ada yang merokok ya. Jadi merokoknya sekarang yang menggunakan apa itu, asap aja itu ya, vape itu ya. Jadi itu perlu dibuat kebijakannya. Itu contoh-contoh. Jadi merokok kecamatan yang mengeluarkan misalnya. Terus stunting itu misalnya kebijakan bapak angkat stunting. Itu wali kota atau bupati yang mengeluarkan, sehingga puskesmas itu enak. Berdasarkan surat bupati dimohonkan mereka yang mampu berkenan menjadi bapak angkat stunting. Nah, itu luar biasa. Ya, ini contoh-contoh yang bisa kita ambil. Kemudian pemilik dana, nah, yang dapat memfasilitasi menyediakan sumber daya.
Partisipasi tidak hanya ikut, tetapi memberi dana, memberi makanan, itu juga bisa digerakkan. Nah, itu termasuk tataran tersier. Baik, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita ini lagi-lagi yang saya buat ini judulnya sederhana ya, 30 dan 1 setiap hari gitu misalnya. Sejak penularan sedang baku, hindari risiko setelah bersikap waktu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir bersihkan barang-barang yang dipegang. Ayo, jika penularan tetap berusaha untuk atau bersih dengan jarak yang sangat tutup mulut dan hidup dengan bisu lalu buang bisu ke tempat sampah tertuju. Nah, ini ada cara ya. Ini kalau mau rekaman di tempat praktek sambil di ruang tunggu itu dibutuhkan sederhana seperti ini. Ayo.